Selanjutnya yang akan membawakan ceramah selingang pada malam ini, malam ke-23 adalah adik kita Muhammad Iksan, dan bersiap-siap untuk besok. Maaf salah. Untuk malam ke-23 adik kita Muhammad Akbar Sahil, dan bersiap-siap untuk besok Safira Ainung Nasir. Dan kepada Muhammad Akbar Sahil, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat itulah kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke tempat yang penuh berkah ini, guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur aw ila siratil mustaqim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul kehormatan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu. Dan pertanyaannya adalah, ilmu yang bagaimana? Jawabannya adalah ilmu yang dapat mengantar seseorang untuk semakin dekat, semakin patuh, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu bukan hanya dimuliakan oleh manusia, tapi Allah pun mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang beriman. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu. Jadi orang yang berilmu bukan hanya dihormati dan dimuliakan oleh sama manusia, tapi Allah pun mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang beriman. Di dalam sebuah ungkapan disebutkan, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Yang artinya ilmu dapat mengangkat rumah yang tidak bertiang, sedangkan kebodohan dapat meruntuhkan rumah kejayaan dan rumah kemewahan. Mungkin kita masih ingat dengan cuplikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditawarkan 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara harta, kekuasaan, dan ilmu. Lalu di antara 3 pilihan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menentukan pilihannya dengan memilih ilmu. Dan apa yang terjadi di balik pilihan itu, ternyata dengan ilmu, harta dan kekuasaan pun ia dapatkan. Andai kata Nabi Sulaiman memilih harta, maka belum tentu kekuasaan dan ilmu ia dapatkan. Begitupun jika Nabi Sulaiman memilih kekuasaan atau pangkat, maka belum tentu harta dan ilmu ia dapatkan. Akan tetapi karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka harta dan kekuasaan pun ia dapatkan. Oleh karena keistimewaan dan keberkahan ilmu. Hadirin wal hadirat,
rahimakumullah. Inilah salah satu nilai kehormatan dan kemuliaan orang berilmu yang bukan hanya mendapatkan penghargaan dan penghormatan di mata masyarakat, tapi juga mendapatkan kehormatan dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah seorang hartawan, bangsawan, sekaligus ilmuwan. Oleh karena di balik kekuasaan dan kekayaan telah raih merupakan keberkahan ilmu. Di dalam sebuah ungkapan disebutkan al-malu ya'ti min wara'i ilmika, yang artinya harta akan menyusul di belakang ilmu. Ungkapan ini merupakan dorongan atau motivasi untuk kita senantiasa mencari dan menuntut ilmu. Karena di dalam hidup ini tidak ada orang yang full atau penuh ilmunya, sehingga tidak ada istilah titik finish dalam yang namanya menuntut ilmu. Olehnya itu, dengan semangat kita tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi orang berilmu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada orang tua yang tercinta, jangan pernah merasa rugi atau sia-sia untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, sebab dengan menyelami ilmu agama itu bisa menjadi jembatan emas untuk kita menjadi orang yang berilmu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian tausiah singkat saya, semoga berberkah dan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus pada diri saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa dawat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.